Sugeng Enjang Rahayu dari Timur Bengawan. Menarik sekali saya melihat sebuah pernikahan yang dilaksanakan oleh dua keyakinan yang berbeda yang ada di Semarang. Ya, dari kedalaman spiritual saya, mungkin nanti apakah sang kesatrio Piningit akan dinikahkan juga seperti itu. Bisa jadi, mungkin Lebak Cawene, kalau pernikahan yang berbeda suatu keyakinan itu ada di Semarang, Lebak Cawene mungkin juga ada di dekat-dekat sana. Dulu orang melihat kasta, kamu ditunjuk untuk memilih bibit, bobot, dan bebetnya. Nah, memikirkan kasta, memikirkan sebuah keyakinan, kenapa tidak boleh? Jadi jika engkau berkasta sama, entah itu kasta yang tinggi dan kasta yang rendah, maka yang melarang adalah yang punya kasta. Kenapa itu dilarang? Ya karena tujuanku mempertahankan kastaku itu tadi, supaya tidak turun derajatnya. Jadi sebenarnya siapakah yang melarang? Ya orang-orang yang berkasta, yang lebih tinggi, yang berpikir bahwa kastaku adalah orang kaya, tidak pantas menikah dengan orang yang gak punya. Nah, sebenarnya begitu yang terjadi. Ya, siapa yang kamu nikahi? Yang dinikahi kan cuma perempuannya. Jadi begitulah dulu. Bagaimana dengan bapaknya, ibunya? Lah kamu kan gak tidur dengan bapak ibunya. Ya. Tetapi bagaimana hubungannya? Nanti bapaknya gak mau datang ke tempatku, tempat pernikahan. Lah apakah diundang? Apakah diundang? Itulah yang terjadi. Kayaknya dari kedangkalan spiritual saya. Apakah diundang? Jadi sebuah pemilik kasta yang tinggi ingin mentransfer skillnya, pengetahuannya, supaya tidak terputus. Karena akar keluarga, sebuah keluarga itu adalah akar yang kuat untuk mentransfer ilmu atau mentransfer pengetahuan. Ketika anak seorang tukang kayu, maka setiap harinya melihat menghadapi pekerjaan bapaknya, maka akan lebih mudah ditransferkan kepada anaknya untuk menjadi tukang kayu. Tapi zaman sudah berubah, dulur. Ya, anak tukang kayu bisa menjadi seorang pemimpin dunia. Sang Satrio Piningit. Nanti akan ada anak tukang kayu lagi. Ya itulah sang kesatrio Piningit. Ada dua. Nah, dulur semuanya, keluarga adalah cara mudah mentransfer sebuah pengetahuan dan skill atau keahlian. Tetapi ya zaman sudah berbeda. Universitas, tempat sekolah, itu menjadikan pengetahuan atau
keahliannya, ya di sanalah dicetaknya. Jadi keluarga sudah tidak bisa lagi ini mencetak ini. Kasta sudah tidak ada yang tinggi dan yang rendah, karena sudah pada sekolah. Nah, hati-hati dengan mentransfer keahlian ini atau mentransfer ilmu pengetahuan ini, karena banyak tempat-tempat di mana bisa mengubah karakter, mencoba mengubah karakter. Makanya tidak heran jika bapaknya seorang pekerjaannya seorang petani, terus pengen anaknya jadi petani tapi disekolahkan di luar negeri, ya nggak akan mungkin. Nah, tapi ya begitulah dengan pernikahan juga sama. Kenapa harus satu keyakinan tidak boleh menikah dengan yang mempunyai agama budi atau kebaikan saja? Nah, supaya skillnya, keahliannya ataupun ilmu pengetahuannya bisa ditransfer dengan baik. Nah, kasta yang tinggi tidak akan mau kehilangan derajatnya. Begitu juga jika berbeda tidak mau kehilangan. Takut. Maka yang menderita adalah orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi. Spiritual adalah mengembalikan sesuatu ke natural. Itulah spiritual. Jika engkau berbicara masalah kecerdasan spiritual, berarti mengembalikan kecerdasanmu ke nol. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Nol, natural. Dan ada kata setan, satanik, demonik, atau iblis. Sebenarnya hidup itu dinamis. Tapi ketika tidak dinamis, tidak berjalan dinamis, maka disebut satanik atau terpengaruh seton atau demonik. Ya, begitulah kata demonik atau iblis itu diambil karena kehidupan sang kinasih yang belum dinamis. Tetapi itu nanti akan dinamis. Ketika dinamis menikah di Lebak Cawe ini, entah berbeda keyakinan atau tidak, who knows? Siapa yang tahu? Nobody knows. Ya, yang penting kita nikmati apa yang sudah saya katakan. Penderitaan, rahayu dari Timur Bengawan.